Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Sujapulungan, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPT SD Negeri 060947 Medan Deli. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah di tempat saya bekerja di UPT SD Negeri 060947 Medan Deli, yaitu bersama Ibu Karyaningsih Nasution, SPD MSI. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah. Baik Ibu, di sini saya ada tugas dari pendidikan guru penggerak untuk melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan di instansi yang Ibu pimpin. Jadi ada beberapa pertanyaan yang nantinya mungkin dapat Ibu jawab, ya Bu ya. Baiklah, bisa kita mulai Ibu. Baik, Bu. Selama ini Bu, bagaimana cara Ibu untuk dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Untuk mengidentifikasinya mudah saja ya, Bu. Jadi sesuatu itu bisa dikatakan rujukan moral jika ada dua hal yang satu benar dan yang satu salah menurut hukum. Nah, jika kedua-duanya benar, maka hal itu dikatakan dengan dilema etika. Jadi selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ya Bu ya, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Sebelum mengambil keputusan, tentunya saya mengidentifikasi masalah yang terjadi terlebih dahulu. Kemudian siapa saja pihak yang terlibat, lalu mengumpulkan fakta yang ada dan seterusnya sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat bagi pihak-pihak yang bermasalah. Dalam pengambilan keputusan ini tentu saja mengutamakan prinsip kekeluargaan dan musyawarah mufakat, Bu Ulfa. Selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa ini yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu? Langkah pertama yang saya ambil adalah dengan memanggil kedua belah pihak yang bermasalah untuk dimintai keterangannya supaya saya mengetahui di mana letak permasalahan atau inti permasalahan tersebut terjadi dan apa pemicunya, serta menemukan bagaimana solusi terbaik yang akan diambil atau diputuskan dengan tidak merugikan kedua belah pihak. Oke. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Melakukan dialog dengan pihak yang bermasalah dengan prinsip kekeluargaan agar dapat memunculkan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak dengan cara memberikan bimbingan secara komprehensif yang tidak menimbulkan perselisihan lagi dari kedua belah pihak. Oke. Dari kedua belah pihak. Hal-hal apa saja nih yang selama ini menurut Ibu yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika Bu? Selama saya menjadi kepala sekolah di sekolah ini, tantangan yang saya hadapi dalam mengambil keputusan adalah bagaimana cara mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak dengan segala resiko seminimal mungkin. Tentu saja hal itu membutuhkan dukungan yang positif dari semua warga sekolah. Oke. Lalu, apakah Ibu memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, dan bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Sebagai kepala sekolah, langkah yang tepat yaitu menyelesaikan permasalahan yang ada secara langsung dan diselesaikan di sekolah pada hari itu juga agar tidak berkepanjangan serta tidak menimbulkan perselisihan yang baru dengan melibatkan beberapa pihak, terutama Dewan Guru
untuk memberikan pertimbangan dan masukan yang baik serta pengawas sekolah dan komite sekolah, tergantung pada karakter permasalahan yang terjadi. Kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Tentunya setiap permasalahan yang ada selalu saya bawa dalam musyawarah atau rapat dewan guru agar lebih cepat menemukan solusi terbaik. Juga bisa berkonsultasi dengan pengawas sekolah atau komite sekolah untuk meminta saran dan masukan terbaik bagi permasalahan yang ada. Oke, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan nih, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika, Bu? Sebagai pemimpin di sekolah, dalam mengambil keputusan apapun harus berdasarkan kesepakatan bersama yang dihasilkan dari musyawarah mufakat, serta saya membiasakan diri untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan yang telah ditentukan, karena bekerja sebagai tim lebih ringan dalam menyelesaikan permasalahan daripada bekerja sendiri-sendiri tentunya ya. Selain itu, komunikasi yang baik pada setiap elemen warga sekolah juga sangat menentukan cepat lambatnya penyelesaian masalah yang ada. Oke, baik Ibu, terima kasih untuk siang ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan dari jawaban-jawaban Ibu ini bisa menjadi acuan saya juga ke depannya ya Bu ya. Bahwa di sini sebagai pemimpin itu juga harus sering-sering berbincang ya dengan bawahannya untuk mengetahui karakter masing-masing orang yang dipimpinnya. Dalam arti kata, kita harus mengenali supaya apa? Supaya dalam pengambilan keputusan juga bisa mempertimbangkan dampak terbaik pada keputusan yang kita ambil. Baik Ibu, terima kasih untuk pengalaman dan sharingnya Ibu ya. Baik, sekian untuk wawancara hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan wawancara bersama Kepala Sekolah SDN 064997 Medan Labuhan bersama Ibu Sartika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Di sini tujuan saya ingin mewawancara Ibu dan akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Ibu. Boleh ya Bu ya? Boleh, boleh. Ini Bu, untuk pertanyaan pertama nih. Selama ini bagaimana cara Ibu untuk dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau dia selama ini lah ya Bu ya, keputusan itu kalau dia dilema etika itu dia pilihannya benar sama benar tuh. Tapi kalau dia rujukan moral dia benar dan salah. Membedakan ini. Nah, jadi begitu cara membedakan dulu ya. Kalau dia dilema etika, dia membedakan mana yang benar dan yang benar gitu ya. Tapi kalau dia rujukan moral, yang benar dengan yang salah seperti itu ya. Oke. Jadi Bu, untuk selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Pertama-tama saya mengumpulkan fakta, diidentifikasi dulu masalahnya apa, ditanyai dulu sama yang punya masalah dan siapa yang terlibat di dalam masalah tersebut. Setelah dapat, baru kita diskusikan dulu permasalahan tadi untuk diambil keputusan terhadap masalah tersebut. Berarti kita perlu dulu ya Bu ya mengidentifikasi masalah tersebut agar kita tidak salah mengambil keputusan. Iya. Siapa yang terlibat dulu, masalahnya apa kan kita tanyain dulu, apa masalahnya, siapa yang terlibat, bagaimana kejadiannya kan begitu. Dan jelas semuanya nanti kita baru kita
diskusikan dewan guru lah gitu, dewan guru tergantung permasalahannya Bu. Kalau nggak dewan guru ya kita libatkan kepada Oke. Selanjutnya nih Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasa Ibu lakukan selama ini? langkahnya kita kumpulkan fakta-fakta tadi Bu. Kita kumpulkan fakta-fakta, kita tanyain, lalu kita panggil orang yang terlibat dengan masalah itu, lalu kita pertimbangkan permasalahan itu atau kita bicarakan sama dewan guru. Kalau lebih apalagi cakupannya sama pengawas, bisa juga kepada komite sekolah, yang diperlukan ya kan. Kita berdasarkan kekeluargaan lah, musyawarah dan memecahkan masalah itu untuk mengambil keputusan. Begitu ya Bu ya. Lalu Bu, hal-hal apa saja nih yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika? Saya dalam pengambilan keputusan ini saya melakukan dialog, diskusi sama orang-orang yang terlibat di dalam permasalahan itu. Jadi kita berdiskusi, berdialog satu sama lain agar tercapai suatu keputusan yang terbaik lah untuk kedua belah pihak. Pasti dengan melakukan dialog Bu ya, berdialog dengan orang-orang diskusi yang bermasalah ya. Oke. Lalu hal-hal apa saja nih yang selama ini menurut Ibu yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika? Dukungan dari warga sekolah itu sudah penting sekali untuk mengambil keputusan itu dalam musyawarah yang mufakat yang kita lakukan tadi. Jadi itu sangat menjadi tantangan lah kalau memang warga sekolah itu tidak mendukung keputusan dari apa yang saya ambil gitu. Oh, berarti yang menjadi tantangan selama ini pertama dukungan dari warga sekolah ya Bu ya. Oke, dan mengambil suatu keputusan yang kira-kira resikonya seminimal mungkin lah seperti itu Bu ya. Oh iya, kita pertimbangkan resiko atau mengambil keputusan itu seminimal mungkin, jadi tidak merugikan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Kita harus memikirkan, sangat-sangat memikirkannya lah. Jangan ada yang merasa dirugikan, gitu ya kan, di dalam keputusan kita itu. Lalu selanjutnya nih Bu ya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika, dan apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, dan bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Kalau ada masalah, saya selalu berusaha untuk langsung menyelesaikan masalah itu segera. Saya tidak mau menunda-nunda itu lebih lama lagi karena akan bisa lebih melebar atau lebih luas, jadi atau bertambah lebih besar masalahnya. Kalau ada masalah langsung kita bahas lagi, langsung kita bicarakan, langsung kita diskusikan, langsung kita cari solusi yang terbaik. Tidak hasil keputusan itu tidak merugikan siapapun. Resikonya kita pertimbangkan memang seminimal mungkin lah, ya kan? Walaupun kadang nanti ada juga ya resikonya tuh ya kan, mungkin nggak ada sama sekali, tapi kita usahakan untuk seminimal mungkin resikonya terjadi pada kedua belah pihak. Jadi ketika ada masalah langsung lah Bu ya selesaikan. Iya, itu besok jadi pikiran nanti, besok lagi oh ada ini mau diselesaikan gitu kan. Bagusan ada masalah langsung anak-anak ada masalah ya langsung diselesaikan, dipanggil orang-orang yang terlibat di dalam masalah itu, diidentifikasi masalahnya apa, dicari solusinya, dimusyawarahkan gitu. Jadi supaya tuntas hal itu juga gitu, nggak usah disimpan-simpan lagi ya kan. Lebih bagus seperti itu Bu ya. Iya. Kira-kira nih Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilematika? Orang yang mempermudah itu
rekan-rekannya Bu, rekan-rekan dulu yang membantu untuk mencari solusi, pengawas, komite kan kita minta pendapatnya gitu kan. Murid-murid juga Bu, oh ya murid-murid juga. Jadi kan walaupun mereka anak murid, ya bisa juga kita minta pendapatnya gitu untuk menyelesaikan suatu masalah yang melibatkan mereka gitu. Jadi pihak-pihak itulah yang bisa membantu untuk meluruskan kesehatan. Berarti bergantung pada permasalahan siapa itu ya. Jika ini pada murid, pasti kita juga melibatkan murid seperti itu ya. Oke. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan ini, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilematika? Pembelajaran dari petik itu, pembelajaran saya keputusan itu yang saya ambil, saya pertimbangkan semuanya itu untuk kepentingan murid. Jadi berdasarkan untuk kepentingan murid, begitu berdasarkan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan kita hidup ini kan ada nilai-nilai ini pertimbangkan. Dan satu lagi saya pertimbangkan keputusan itu bisa dipertanggungjawabkan. Jangan hanya diputuskan tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, bisa dipertanggungjawabkan keputusan itu dan kita mengambil keputusan itu tidak semena-mena lah kan. Jadi bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Jadi itu saja yang saya tanyakan Bu ya. Baik Ibu, terima kasih Bu ini untuk siang hari ini kan. Mudah-mudahan dari segala apa yang Ibu sampaikan tadi bisa menjadi acuan bagi saya ke depannya untuk mengambil suatu keputusan yang memang berdampak baik gitu kan Bu ya. Lalu di sini saya melihat bahwasanya untuk menjadi seorang pemimpin kita juga perlu melihat Bu ya, atau sering berbincang-bincang dengan warga sekolah juga Bu ya. Karena kita mengetahui apa karakternya, karakter anggota-anggota yang kita pimpin, supaya kita juga bisa mengenali mereka sehingga kita dapat dalam pengambilan keputusan itu juga bisa dapat mempertimbangkannya dengan baik gitu ya. Oke. Jadi Bu, terima kasih untuk pengalaman maupun serinya hari ini ya. Oke. Baik, sekian wawancara hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.